Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja tahun 2023. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Nasution, NIM 2313061730, tempat tugas SMK Negeri 1 Sinunukan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Lampung. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi perubahan lingkungan, submateri pencemaran lingkungan di kelas 10 akuntansi semester 1. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan tahun 2023. Berikut adalah video pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik, Bu. Gimana kabar hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat ya. Mudah-mudahan semangat untuk tetap melaksanakan pembelajarannya. Apapun kegiatan, apapun pelajarannya hari itu, kita harus tetap semangat. Coba bagaimana? Kalau semangatnya? Menunjukkan kalau kita lagi semangat. Ayo semangat. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Oke, untuk hari ini kapan kita masing-masing. Silahkan yang memimpin doa siapa? Siap, Kak. Sebelum mulai pelajaran hari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pada Ibu guru kita ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ibu akan ngecek kesiapan belajar kalian ya, yaitu dengan cara mengaksen. Ya. Untuk hari ini bagaimana kehadirannya? Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Syukurlah kalau hadir semua ya. Berarti Ibu nggak perlu lagi absen panggil namanya satu persatu ya. Yaitu Sungai Pleret di Klaten berbusa dan banyak ikan mati. Mungkin di pertemuan sebelumnya itu tentang sungai sungai di mana yang minggu yang lalu? Ponorogo atau ini? Balik dari mana? Kota Batik itu Kota Batik. Mana Kota Batik? Setelah sungai di Pekalongan itu tercemar, kemudian sungai itu tidak dipergunakan lagi karena juga tidak layak untuk dipergunakan. Bahkan biota yang ada di sungai tersebut tercemar. Contohnya tadi ekosistem. Dalam ekosistem air itu di sungai itu ada dia fitoplankton, zooplankton. Masih ingat apa itu fitoplankton? Iya, tumbuhan air. Kalau zooplankton, arti zoo apa? Hewan. Zooplankton berarti hewan air. Belum lagi seperti lumut, itu akan musnah akibat dari tercemar dari limbah orang pembantu tersebut kan. Baiklah, itu sebagai apresiasi. Di mana di sini nanti patokan untuk ini kegiatan pembelajaran
jadi yang keempat ini nanti dari kalian pada saat kalian diskusi, ibu akan memvideo, menilai masing-masing dari kalian ya, bagaimana kalian bekerja sama dengan tim, yaitu kelompok kan. Kreatif kalian apa, kemudian mandirinya apa, apakah bisa bekerja sendiri tanpa kelompok. Kemudian ini di apa tujuan pembelajarannya ya. Kemudian ibu akan membacakan, akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat menganalisis penyebab pencemaran lingkungan melalui tayangan video yang tadi sama dengan yang nomor 1. 4. Peserta didik dapat mengkomunikasikan. Ini mengkomunikasikan ini setelah adanya diskusi nanti ya, diskusi ibu kasih bahannya berupa LKPD. Di situ ada orientasi masalahnya nanti ya. Kemudian ada link video yang bisa kamu buka di handphone kamu masing-masingnya. Masalah apa yang ada di LKPD itu. Itu yang kamu harus selesaikan. Setelah itu mengkomunikasikannya, baru dipresentasikan, baru ada nanti tanggapan dari kelompok yang lain. Ya, paham kan? Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya, coba perhatikan ini. Motivasi untuk kalian. Belajar itu baik untuk kalian karena apapun yang kita pelajari itu bakalan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kalian akan terjun ke masyarakat karena kalian sudah sekolah SMK kan, sudah tingkat SMK. Jadi apa yang kamu pelajari di sekolah itu bakalan diterapkan di kehidupan sehari-hari, bakalan terjun dengan masyarakat karena kita bermasyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat itu perlu ilmu ya, perlu ilmu bagaimana kita penerapannya di masyarakat nantinya. Jadi kalian yang berpendidikan harus tidak sama dengan orang yang tidak berpendidikan. Jadi seperti dari pembelajaran kita hari ini tentang pencemaran lingkungan. Apa hubungan kaitannya dengan kehidupan kalian sehari-hari? Berarti lingkungan yang bersih, lingkungan yang tidak tercemar akan membuat hidup kita menjadi nyaman. Apalagi menjadi sehat. Lingkungan yang bersih akan membuat kita tetap bersih kan? Sama dengan ada pepatah yang mengatakan, ada yang tahu pepatah itu apa? Nah, hidup bersih, bersih pangkal sehat ya. Bersih pangkal sehat. Kemudian ada kita sebagai agama Islam itu ada dalil yang menyebutkan kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi yang namanya pencemaran itu, pencemaran berarti tidak baik. Tidak baik itu berupa hal-hal yang kotor ya kan, yang keberadaannya tidak diinginkan, itu namanya pencemaran, namanya limbah ya. Kita masih belajar tentang bentuk pencemarannya. Pencemarannya itu minggu yang lalu apa yang kita pelajari? Masih pencemaran
Pencemaran air. Gimana pencemaran air itu? Kalau air yang sudah tercemar tidak bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Apa fungsi air untuk kehidupan kita sehari-hari? Memasak, mencuci baju. Ada lagi? Tidak bisa hidup tanpa air, ya. Tidak hanya manusia, makhluk hidup lain juga tidak bisa hidup tanpa air. Kalau itu akan layu. Setelah layu, lama-lama akan bagaimana? Mati, kan? Kalau tumbuhan habis, apa yang kita rasakan? Tumbuhan sedikit di lingkungan kita. Apa yang kita rasakan? Panas, karena kurangnya kadar oksigen. Motivasi pembelajaran hari ini, ya. Baiklah, kita kembali ya. Di LKPD ada link orientasi masalah yang harus kamu selesaikan untuk hari ini, ya. Di mana itu masih tentang pencemaran lingkungan. Nanti setelah kalian presentasi, oke? Nah, itu kasih waktu 15 menit, ya. Sekali lagi menulis begitu, ya. Nah, ini Tidak boleh gitu. Oh, foto. Hitam Morin. Hitam Morin. Kameranya. Seluruh Centrover. apa yang keluar? Riki, kenapa diam aja? Oke, dibantu kawannya, Riki. Bekerja sudah. Itu tentang pencemaran air di apa itu? Yang itu tinggi di LKPD bisa dibuka kan? Bisa kan? Oke. Berarti nggak ada masalah untuk pekerjaannya kan? Bisa lanjut, ya. Oke, bekerja secara tim, ya. Jangan bekerja masing-masing. Bisa, ya? Yang menyebabkan hewan Iko Papua akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pencemaran lingkungan hidup yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizkani Yunita Gulo. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan hidup dan penyebabnya. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorisasi atau penurunan mutu, dalam kurung kemunduran lingkungan. Deteriorisasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara.
punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Penyebab kerusakan lingkungan hidup ialah hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi dua alam. Meskipun jika ditelaah terlebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Mungkin hanya ini presentasi dari kami. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baiklah, ini pencemaran berlangsung di mana-mana dengan laju begitu cepat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kecenderungan pencemaran telah terjadi sejak Perang Dunia Kedua dan mengarah pada dua hal, yaitu Pertanyaannya dicatat. kami dari kelompok 4 ingin bertanya, komponen penyebab pencemaran disebut. Baik, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, sebutkan salah satu contoh perubahan lingkungan secara alami. Kami dari Menghadap yang dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan contoh lingkungan yang sering dilakukan oleh manusia. Sebutkan contoh kerusakan lingkungan yang sering dilakukan oleh manusia. sebutkan Dari pertanyaan kelompok 1, yaitu pembuangan senyawa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pembuangan senyawa kimia tertentu yang makin meningkat, terutama akibat kegiatan industri, transportasi, dan produk bioksida. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pembukaan lahan pertanian dengan pembakaran. contoh dari apa Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu polutan. bilang pertanyaannya Pertanyaannya yaitu komponen penyebab pencemaran disebut polutan. satu lagi apa lagi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu salah satu contoh perubahan lingkungan secara alami adalah letusan gunung berapi. Gimana? Gunung berapi apa lagi? Banjir, badai, ya kan? Apa lagi? Puting beliung. Jadi kan disebutkan kelompok penyaji. Ada beberapa kan? Ada gunung berapi, meletus kan? Puting beliung, kayak tsunami, itu perubahan lingkungan. Oke, kasih hapus untuk kelompok penyaji. Terima kasih untuk kelompok pengaji, yaitu kelompok 2. Mudah-mudahan selanjutnya akan makin meningkat ya cara belajarnya ya. Oke, selanjutnya satu lagi kelompok yang presentasi ya. Karena untuk menghemat waktu, jadi cukup untuk satu kelompok lagi. Dan kelompok yang lain tetap menanggapi ya. Oke, kelompoknya nak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan video yang telah kami tonton, yaitu pencemaran lingkungan. Yang akan mempresentasikan yaitu rekan saya Putri Cahyani. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan.
Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya. Zat pencemaran dikenai juga dengan istilah limbah atau sampah. Berdasarkan sifatnya, limbah dapat digolongkan menjadi limbah cair, limbah padat, limbah daur ulang, limbah organik, dan limbah bahan beracun atau B3. Jenis pencemaran lingkungannya yaitu yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air merupakan terjadinya penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Penyebab terjadinya pencemaran air yaitu pembuangan hasil bekas limbah industri, rumah tangga, atau perairan. Adanya partikel tanah di perairan akibat adanya erosi. Memunculkan polusi udara, penyebab terjadinya pencemaran udara sehingga salah satunya yaitu bebasnya karbon monoksida dan karbon dioksida ke udara yang dapat berasal dari asap kendaraan, asap pembakaran atau kebakaran, asap rokok, asap. Yang ketiga, pencemaran tanah atau darat. Pencemaran tanah merupakan penurunan kualitas tanah diakibatkan masuknya ke dalam polutan ke lingkungan tanah berupa zat kimia atau padat. Segala radiasi dan mikroorganisme. Penyebab terjadinya pencemaran tanah terbagi menjadi 3, diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Ada yang mau bertanya? Oke, kelompok yang lain menanggapi, silakan. Silakan menanggapi kelompok yang lain. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau faktor biotik atau variabel-variabel yang tidak hidup. Buka kurung, faktor biotik adalah Mana buka kurung baca? atau aja. Ya akal. Siapa berbahasa Indonesia? Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau faktor biotik atau variabel-variabel yang tidak hidup atau faktor biotik adalah Baik, kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud keseimbangan lingkungan dapat menjadi rusak? Oke, kelompok ini dah, kelompok 3 sudah ada catat pertanyaannya? Oke, Ibu sudah bisa langsung dijawab. Bisa. Oke, siapa yang mau jawab? Baik, kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat
dapat berupa organisme hidup atau faktor biotik atau variabel-variabel yang tidak hidup atau faktor biotik adalah makhluk hidup. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau faktor biotik atau variabel-variabel yang hidup atau faktor biotik adalah makhluk hidup. Kamus untuk kelompok 3. Oke, tetap ini ya, tetap dipertahankan ini ya, tim kerjasama timnya ya. Semoga semakin meningkat semangat belajarnya ya. Baiklah, Ibu akan melakukan ini ya tentang pembelajaran kita sifat yang kelima, yaitu menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Jadi ada konfirmasi dari Ibu tentang hasil diskusi kalian mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan ya. Pencemaran lingkungan ini dalam arti itu tentang perubahan lingkungan ya, di mana perubahan lingkungan itu disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama faktor alami, yang kedua faktor buatan manusia. Ya, ulah kenakalan apa ini? Pencerobohan. Apa? Tapi yang kedua bukan ada buatan, yang lain cara faktor campur tangan manusia. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang yang alami. Nah, yang alami tadi sudah dijelaskan oleh kelompok berapa ini? Ya, kelompok 2. Dari hasil diskusi mereka kita sudah paham bahwa perubahan lingkungan secara alami ada beberapa contohnya. Yang pertama, ada yang ingat? Iya, gunung meletus. Ada lagi? Banjir, longsor, abrasi. Ada lagi? Tsunami. Itu contoh perubahan lingkungan secara alami. Itu diakibatkan oleh fenomena alam. Tidak bisa kita elakkan. Itu sudah dari kuasa yang maha kuasa, yaitu kuasa ilahi. Itu secara alami. Kemudian ada perubahan lingkungan diakibatkan oleh campur tangan makhluk hidup atau yang sering dilakukan oleh manusia. Yang pertama, penebangan hutan. Penebangan hutan itu sering terjadi kan? Guna untuk apa penebangan hutan ini? Lahan pertanian. Jadi jadi dialihfungsikan. Aturan dia bukan menjadi pemukiman atau perkebunan ya. Lainnya pembakaran yang disengaja. Itu juga kenapa kebakaran menjadi contoh dari perubahan lingkungan? Karena apa? Karena asap yang dihasilkan oleh pembakaran hutan tersebut akan mengganggu lingkungan yang sehat. Apa yang terjadi kalau ada kebakaran? Polusi udara. Lainnya contohnya apa lagi? Pembuangan sampah ke sungai. Itu akibat campur tangan manusia juga. Kenapa dilarang membuang sampah ke sungai? Karena merupakan salah satu penyebab tersumbatnya aliran air. Kalau aliran air ini tersumbat, akan menyebabkan banjir, terhalang ya aliran air. Sehingga kalau sampah ini memenuhi permukaan sungai, ini akan cepat menyebabkan kebanjiran ya. Itu sudah paham mengenai itu kira-kira contoh perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alami dan faktor buatan manusia. Baiklah, untuk pembelajaran materi kita hari ini cukup sampai di sini.
sebelum ini ya, sebelum menutup pembelajaran ini, Ibu akan memberikan asesmen untuk anak capaian tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Soalnya hanya 5 ya. Iya, kamar AC ya. Kurang ini. Udah cukup. Oke, 5 menit waktunya ya. Oke, kumpulkan per kelompok untuk Ibu sini. Kumpulkan per kelompok. Udah, ada lagi? Nah, sama LKPD-nya juga ya. LKPD. PDI itu. Ya. Bukan sekolah Udah semua ini? Apanya? Lembar jawabannya? Oke. Pembelajaran hari ini, refleksi pembelajaran hari ini, yang pertama, apakah Anda dapat menyebutkan jenis-jenis bahan pencemar lingkungan? Bisa? Bisa menyebutkan bahan pencemar lingkungan? Yang pertama adalah karbon dioksida. Apalagi deterjen, ya kan? Bisa deterjen. Ada lagi sampah. Itu bahan pencemaran lingkungan contohnya. Kemudian yang kedua, apakah Anda dapat mengidentifikasi pencemaran lingkungan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kamu? Bisa? Bisa. Kemudian yang ketiga, apakah Anda dapat menjelaskan dampak negatif dari pencemaran lingkungan? Bisa? Bisa. Kemudian terakhir, Anda bisa menciptakan solusi jika terjadi pencemaran di lingkungan kehidupan kamu sehari-hari. Bisa. Misalnya tumpukan sampah. Solusinya bagaimana kalau tumpukan sampah ini biar habis? Ya, kalau dia sampah organik bisa diolah menjadi pupuk kompos. Kalau dia sampah anorganik yang bukan berasal dari makhluk hidup, contohnya plastik, ini bisa diolah menjadi kerajinan tanaman. Plastik itu diolah salah satunya contoh menjadi apa? Tas. Oke. Baiklah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda merasa bertambah ilmu untuk hari ini dengan pembelajaran malam kita hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini dan bisa menjadi modal untuk bermasyarakat dengan lingkungannya kalian masing-masing. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.
selanjutnya.